got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Dokter cantik milik Gus Dingin. Bab 011. Nyai Sema dan Ning Hafa tampak sedikit takut saat Kiai Eldris bilang akan mengecek CCTV. Jika benar kebohongan mereka akan terbongkar, namun saat ingin protes ambulans sudah jalan. Sedangkan Aira yang terlihat sedikit sedih karena ternyata banyak sekali orang yang tidak suka dengan dirinya. Padahal dia juga tidak pernah mencari musuh. Ia juga berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua orang. Tapi kenapa orang-orang banyak yang tidak suka dengan dirinya? "Ayo sayang masuk, jangan dipikirin," ucap Alvarezel menggadeng tangan sang istri yang begitu terasa dingin. Kiai Eldris, Aba Elbrahim dan Kiai Rauf juga ikut masuk ke area pesantren. Namun mereka langsung ke ruangan operator untuk mengecek apa yang dituduhkan Nyai Sema pada Aira benar. Saat masuk ke dalam, yang lain sudah menunggu di ruang tamu. Alvarezel kemudian mengisyaratkan kepada keluarga untuk jangan bertanya dulu. "Sayang, kamu mandi dulu ya. Nanti Mas nyusul," pinta Alvarezel pada Aira. "Lia Mas, Jidah, Oma Bulek semuanya Aira ke atas dulu ya," balas Aira dan berpamitan pada semuanya. Semua hanya mengangguk dan tersenyum pada Aira. Saat terdengar suara pintu tertutup dari atas Alvarezel, Uma Anissa mulai bertanya pada Alvarezel. "Bagaimana Al?" tanya Uma Anissa. "Entahlah Ma, Al malah ragu kalau Ning Hafa itu keserempet beneran." Nyai Sema malah menuduh Aira yang mendorong Ning Hafa, padahal Aira sedari tadi dengan Al, jawab Alvarezel. "Wah, bener-bener tuh nenek lampir main tuduh aja, beliau belum tahu ya. Rasanya dibejek-bejek sama Zahira yang cantik ini," ujar Zahira tidak terima sahabatnya dituduh seperti itu. "Duduk Ra, istighfar, kamu enggak mau kan anak kamu kayak Nyai Sema," pinta Alvarezel. "Astagfirullah, nauzubillah min zalik," gumam Zahira sambil mengusap perutnya yang sudah terlihat besar. "Nah, mandi nah, kita berangkat abis ini," pinta Alvarezel pada Hasna. Hasna kemudian bangkit dan menuju ke kamarnya tanpa banyak bertanya, karena ia tahu sang kakak pasti kini 77 sedang pusing. Sedangkan Umi Hilya sedari tadi meminta maaf atas kelakuan adik iparnya. Setelah Alvarezel menjelaskan detail kejadiannya, dan Alvarezel tak lupa menjelaskan kepulangannya ke Jakarta dan rencana honeymoonnya. Setelah selesai berbicara dengan keluarganya, ia kembali ke kamar. Alvarezel melihat sang istri sedang mengeringkan rambutnya. Alvarezel memeluk sang istri dari samping. Dia bisa melihat mata merah dan sembab istrinya. Jujur ia begitu marah dengan Nyai Sema yang menuduh istrinya. "Sayang," panggil Alvarezel lembut dan memeluk sang istri. Aira yang tadi mengusap air matanya ketika mendengar pintu dibuka, kini air matanya jatuh deras ketika sang suami memeluknya. Alvarezel tampak membiarkan sang istri menangis terlebih dahulu, meluapkan segala emosi yang dipendam oleh sang istri. Setelah 5 menit, Aira melepas pelukannya. Alvarezel mengusap air mata sang istri yang membasahi wajah sang istri. "Sudah lebih lega?" tanya Alvarezel memberi Aira minum. "Mas," panggil Aira dengan suara bindeng dan sesekali masih sesegukan. "Ya, kenapa? Kamu mau sesuatu?" tanya Alvarezel. Kenapa semua 0 orang benci aku? Apa aku memang pantas di-ban?" Ucapan Aira dipotong dengan mulut Alvarezel langsung. Tubuh Alvarezel didorong oleh Aira, yang memberinya penyerangan tiba-tiba. "Kalau ngomong tuh ya. Bukan gitu, memang mereka saja yang iri sama kamu," jawab Alvarezel. "Aku rela kalau Mas ingin kembali bersama Ning Hafa, kalau memang Mas masih mencintai Ning Hafa," ucap Aira. Alvarezel tidak menanggapi ucapan sang istri. Ia menggendong sang istri dan membawanya ke ranjang. Alvarezel mulai melepas satu persatu bajunya dan baju sang istri. Aira pasrah, ia diam dan menikmati apa yang dilakukan oleh suaminya. 78. 69. Setelah meluapkan segala emosinya, Alvarezel dan Aira serta Hasna kini kembali ke Jakarta. Alvarezel paham mungkin sang istri sedang kesal dengan dirinya, karena ia menyerang tiba-tiba tanpa meminta izin.
Sedari tadi Aira hanya tertidur di sepanjang perjalanan, ia juga tidak melirik Kia sama sekali, bahkan seakan menghindar setelah bertempuran panas di kamar tadi. Kak, hari ini aku nginep di ruko boleh gak? Aku kemarin udah janji sama Risma dan Farah, mau nginep, izin Hasna yang memang sudah akrab dengan Risma dan Farah. Mau ngapain? Tanya Alvarezel. Mau nonton? Kan hari ini mereka libur, jawab Hasna. Ya, kakak antar kamu ke ruko dulu, tapi jangan pulang malam nanti, besok kamu masuk pagi kan, sahut Alvarezel. Lia kak, jawab Hasna. Setelah mengantarkan Hasna ke ruko, Alvarezel kembali melajukan mobilnya ke apartemen miliknya, hingga sampai di apartemen sang istri juga belum bangun. Alvarezel akhirnya turun dan memutari mobil, membuka pintu penumpang namun baru ingin membuka seat belt sang istri sudah terbangun. Mas mau ngapain? Tanya Aira melihat sang suami berada tepat di depan wajahnya. Mau gendong kamulah, kasihan istri aku abis digempur sama suaminya, pasti capek jawab Alvarezel dengan bercanda agar sang istri tidak marah lagi. Namun sepertinya gagal Aira sedikit mendorong Alvarezel hingga ia terbentur, aduh, pekik Alvarezel. Maaf, gak sengaja, ucap Aira mengusap kepala sang suami. Sedangkan Alvarezel menikmati usapan dari istrinya, Aira pun tersadar, udah pekik Aira. Lalu ia menoleh ke belakang namun ia tidak mendapati sang adik ipar, Hasna mana. Tanya Aira. Tadi dia minta anterin ke ruko, mau nonton sama Risa dan Farah katanya, jawab Alvarezel, lalu mengambil alih tas sang istri. Sedangkan Aira merasa sedikit pusing. Mungkin karena tadi posisi tidurnya tidak enak, ia duduk sebentar. Dering ponsel Alvarezel terdengar, tertinggal di mobil, Aira melihat nama Aba Elbrahim di panggilan tersebut. Siapa? Tanya Alvarezel pada Aira karena ponselnya lebih dekat dengan sang istri. Aba, jawab Aira singkat memberikan ponsel suaminya. 79. Alvarezel kemudian mengangkat dan meng-loudspeaker agar sang istri juga mendengarkannya. Halo assalamualaikum Ba, salam Alvarezel. Waalaikumsalam Al-Aba dan Abah sudah dapat rekaman CCTV-nya, ternyata Ning Hafa tidak benar-benar keserempet, itu semua tipu dari Nyai Sema, jawab Aba Elbrahim menjelaskan informasi yang ia dapat. Dan darah yang keluar dari kakinya Ning Hafa palsu, Ning Hafa juga tidak sedang mengandung, imbuh Aba Ibrahim. Al, mau semua ini diproses hukum Ba, Al enggak terima nama baik istri Al dijelekan, Aba tolong kirim rekaman CCTV ke A, Al akan urus sekarang, balas Alvarezel. Oke Aba kirim sekarang, Aba sama yang lainnya bakal susul ke rumah sakit, mereka dibawa ke rumah sakit kamu, sahut Aba Elbrahim dari seberang. Oke nanti Al dan Aira akan nyusul ke sana, jawab Alvarezel. Setelah mematikan panggilan, Alvarezel melihat ke arah sang istri sebentar yang tampak memijat pangkal hidungnya. Kamu kenapa? Pusing? Tanya Alvarezel. Dikit sih, kayaknya gara-gara posisi tidurnya enggak nyaman tadi jawab Aira sedikit memijat pangkal hidungnya. Ya sudah aku antar dulu kamu ke atas yuk, ucap Alvarezel yang ingin menggendong sang istri. Namun dengan cepat tangannya ditepis oleh Aira, enggak usah aku bisa sendiri kok, Mas ke kantor polisi aja, aku istirahat bentar, nanti aku susul ke rumah sakit, cegah Aira. Ngapain? Istirahat aja, biar Mas yang urus semuanya, ayo Mas antar, sahut Alvarezel yang masih keke ingin mengantarkan sang istri naik ke atas. Aira kemudian perlahan keluar dari mobil melawan rasa pusing yang memang sedari tadi ia rasakan. Udah Mas ke kantor polisi sekarang aja, aku ke atas dulu mau siapin baju Mas buat dibawa ke Jogja nanti sore, katanya pengen honeymoon, ucap Aira, agar sang suami segera pergi. Mendengar kata honeymoon Alvarezel langsung mengiyakan permintaan sang istri, namun ia juga memastikan sang istri dalam keadaan baik-baik saja. Kamu beneran gak apa-apa? Tanya Alvarezel kembali memastikan sang istri. Lia aku gak apa-apa, cuma mungkin tadi tidurnya posisinya enggak enak jadi agak pusing sedikit, jawab Aira.
Enggak, ayo mas antar dulu ke atas, ucap Alvarezel kekeh dan menggendong sang istri ala bridal style. Mas turunin mas, malu, ujar Aira sedikit memberontak. Sud, diem sayang, aku enggak mau nanti kalau aku tinggalin kamu, tiba-tiba kamu pingsan di lift, terus kamu diangkat-angkat sama cowok lain, jawab Alvarezel memasuki lift. 80. Kartu aksesnya mana? Tanya Alvarezel. Aku enggak bawa, bukannya di kamu, jawab Aira yang sudah pasrah. Turun bentar ya. Sayang, ucap Alvarezel perlahan menurunkan sang istri perlahan dan mengambil kartu akses di saku celananya. Akhirnya mereka sampai di pantos milik Alvarezel yang selama ini mereka tempati. Semenjak kehadiran istrinya, Alvarezel merasa pantos miliknya semakin hidup dan hangat. Ganti baju terus tidur, aku akan tunda keberangkatan jadi besok pagi, ujar Alvarezel. Jangan dong, meeting kamu gimana? Aku gak apa-apa kok ditinggal sendiri, sahut Aira yang tidak mau pekerjaan suaminya tertunda hanya karena dirinya. Meetingku masih besok pagi, aku akan cari fly paling pagi, sekarang yang terpenting kamu ganti baju, istirahat, aku buatin bubur, jawab Alvarezel membawa sang istri menuju kamar. Mas, panggil Aira yang kini sudah duduk di sofa kamar. Jawab Alvarezel yang sedang memilihkan baju ganti untuk sang istri. Lun di luar yuk. Katanya dekat rumah sakit Aba ada Korean restoran baru buka, ujar Aira. Alvarezel menoleh ke arah sang istri, ada yang sedikit aneh dengan istrinya hari ini. Istrinya yang biasanya lebih suka masak sedari tadi meminta makan di luar, terus sedikit tinggi daripada biasanya. Alvarezel melihat tanggal di ponselnya. Ia pikir ia lupa tanggal ulang tahun sang istri, tapi ulang tahun sang istri masih lama, bahkan dia dulu baru istrinya. Namun tidak mau membuat istrinya kesal dan sedih, Alvarezel mengiyakan permintaan sang istri, siapa tahu istrinya itu memang sedang manja dan hanya ingin makan di luar. Suara dering ponsel Aira berbunyi di tangan Alvarezel, karena tas milik Aira dibawa oleh Alvarezel. Tertera nama Lukas di sana. Ingin marah karena mantan kekasih sang istri masih menghubungi istrinya walau hubungan mereka sekarang baik-baik saja. Siapa? Tanya Aira. Lukas, jawab Alvarezel ketus. Ya sudah, angkat aja, siapa tahu penting, sahut Aira. Alvarezel kemudian menekan tombol hijau di ponsel Aira dan panggilan pun terhubung. Halo, suara Alvarezel terdengar dingin di telinga Aira. Halo Al. Jawab Lukas dari seberang. Suara ketus Alvarezel. Mas, peringat Aira. 81. Ya, ada apa? Tanya Alvarezel yang mendapatkan tatapan peringatan dari sang istri. Besok Aira praktik gak ya? Kalau gue ya rempil satu bisa gak? Tanya Lukas. Aira kemudian berdiri dan meraih ponselnya, kemudian ia duduk kembali di sofa yang ia duduki. Bisa kak, jawab Aira dengan ramah. Ra, besok aku yempil satu bisa kan? Paling akhir juga gak apa-apa, cuma mau cek aja sih, Gabi soalnya mintanya sama kamu, jelas Lukas. Din tadi lu gue, sekarang kenapa jadi aku kamu, sindir Alvarezel. Aira kembali melayangkan tatapan tajam ke arah sang suami, jika sedang cemburu memang suka bicara seenaknya. Maaf kak, Mas Al emang suka asbun kalau ngomong, BTW Gabi hamil. Tanya Aira menebak. Puji Tuhan iya Ra, kita sebenarnya tahu dari kemarin lusa, pas mau cek Gabinya minta sama kamu, jawab Lukas. Wah congrats kak, aku besok bisa kok, nanti aku kabarin untuk jamnya ya kak, sahut Aira. Oke Ra, makasih ya. Lia kak, sama-sama. Panggilan diputus oleh Aira. Aira merasa senang, kini impian Mama Lukas terkabul. Ingin memiliki cucu, memang benar Mama Lukas memilih Gabi yang bisa memberi Lukas keturunan, tidak seperti dirinya. 82. 70. 2 hari sudah Aira ditinggal sang suami ke Jogja dan ia hanya bersama dengan Hasna, berangkat dan pulang ia selalu menunggu adik iparnya. Kini Aira sedang bersiap ke rumah sakit, namun ia dari tadi sedang menunggu hasil sesuatu yang selama ini ia takut menyentuhnya. Yah, setelah kemarin ia berpikir seharian,
Kini Aira memberanikan diri untuk tes pack. Selain ia sudah telat 1 minggu, ia juga baru sadar saat kemarin ia mual saat melihat sesuatu yang biasanya ia suka, ya. Itu mie Bangladesh. Semoga sesuai ekspedisi, salah maksudnya ekspektasi, gumam Aira sambil menunggu di kamar mandi. Aira mencoba 4 merek berbeda, ia masih punya satu lagi yang bisa mengetahui berapa minggu, namun itu akan ia gunakan setelah keempat tes lainnya positif. Setelah menunggu beberapa menit ketiga tes pack tersebut terlihat samar dan satu lainnya sangat jelas garis 2. Tangan Aira bergetar ia antara percaya tidak percaya, ia kemudian membuka satu lagi alat tes yang ia punya, yang keakuratannya 99%, ia mulai membuka dengan tangan gemetar. Aduh tangan jangan geter dong ini jadinya enggak masuk-masuk, gerutu Aira karena tangannya bergetar hebat. Akhirnya setelah alat tes tersebut masuk, Aira sedikit lega, ia kembali menunggu sambil duduk di atas kloset yang tertutup. Aduh kaki bisa diem enggak sih, gerutu Aira sambil memukul kakinya pelan. Setelah 5 menit ia cek kembali dan hasilnya memang sesuai harapan Aira. Aira teriak histeris dan melompat-lompat kegirangan. Ye, gue tekdung, gue tekdung, gue tekdung, teriak Aira kegirangan. Untung saja Aira berada di area kering, jadi lantai tidak terlalu licin, hingga beberapa saat ia tersandar atas kelakuannya. Aduh Aira bodoh, nak maafin mama ya nak, gumam Aira sambil mengusap perutnya yang masih rata. Nanti kita kasih kejutan buat papa ya. Nak, semoga aja papa cepat pulang ya. Jangan ngidam dulu nunggu papa, biar mama enggak repot sendiri, gumam Aira sambil mengusap perutnya. Aira berniat tidak memberitahu siapapun terlebih dahulu, suaminya harus jadi orang pertama yang tahu. Tinggal beberapa hari lagi Alvarezel akan pulang ke Jakarta dan Aira sudah menyiapkan kejutan yang selama ini mereka nanti. *kekekekekek. Sedangkan di pesantren Zahira dan Bara sedang bersiap untuk ke rumah sakit, mereka akan periksa kehamilan dan 83. Tentunya dengan Aira. Selain itu mereka juga akan menjenguk Kiai Ilham yang terkena stroke karena mengetahui kebohongan sang istri dan juga anaknya. Sedangkan Nyai Sema sedang dalam pencarian karena ia berhasil kabur, dan dilaporkan karena pencemaran nama baik. Sudah siap dek? Tanya Bara. Sudah dong ayo. Let's go kita ketemu dedek bayi, jawab Zahira yang begitu happy. Oh ya gimana berkembangnya pencarian nenek sihir itu mas? Imbu Zahira. Belum ketemu sayang, kalau Ning Hafa bebas bersyarat karena katanya dia hanya diancam oleh Nyai Sema. Lagipun Kak Ira akan membebaskan jika ia benar-benar minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya pada siapapun jelas Bara, yang membantu Aira, karena Alvarezel harus ke Jogja. Aira juga kenapa terlalu baik sih dia tuh suka gitu, enggak tegaan sama orang. Padahal Nyai Sema udah keterlaluan tahu, sahut Zahira yang memang sedikit geram dengan sang sahabat. Ya namanya juga orang beda-beda sayang, yang terpenting Kak Airanya ikhlas memaafkan Nyai Sema, tapi kalau Nyai Sema juga tetap jahat, emang orangnya udah sakit sih itu, jawab Bara. Udah ayo berangkat keburu antri banyak ini, soalnya kakak ipar kita kan sibuk, sahut Zahira bercanda. Hahaha betul sekali. Yo bumil cantik aku kita berangkat lihat Utun yang gemas ini, mesti mirip ayah ya gak? Sahut Bara. Kalau bisa sih mirip bunda ya nak. Masak bunda cuma hamil doang, enggak ada yang mirip bunda, balas Zahira mengelus perutnya. Ia mengingat perkataan Aira jika 90% anaknya sepertinya mirip sang suami, dari hidung mancungnya, mata sipitnya. Hahaha kasih bunda sedikit dek, kasihan nanti ngambek, balas Bara mengusap perut sang istri. Di Jogja Alvarezel sedang mengawasi perkembangan pembangunan restoran miliknya, yang akan ia hadiahkan untuk istrinya. Ting! Suara pesan masuk dari ponsel Alvarezel. Mas, aku mau berangkat ke rumah sakit dulu ya. Jangan capek-capek aku dan seseorang menunggu kamu pulang, Humairah, nama kontak Aira di ponsel milik Alvarezi. Seseorang. Siapa? Oh pasti Hasna, mereka pasti menunggu oleh-oleh, gumam Alvarezel. Lia sayang, hati-hati ye.
Mas usahakan secepatnya untuk pulang, sudah sarapan belum? Alvare. Balas Alvarezel. 84. Alvarezel kemudian memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya, kemudian ia kembali berkeliling ke area restoran yang cukup luas ini. Maaf Pak Al, untuk pesanan meja dan kursi untuk area outdoornya sedikit terlambat, karena adanya kendala dari pabriknya, jelas arsitek saat mereka berkeliling di area outdoor. Berapa lama kira-kira? Tanya Alvarezel. Mungkin lusa baru datang Pak Al, jawab arsitek tersebut. Oke baik, tidak masalah saya tahu, tapi kalau bisa jangan ngaret lagi ya. Jawab Alvarezel. Baik Pak Al, maaf sebelumnya. Setelah berkeliling restoran yang sedang dibangunnya, Alvarezel ingin berkunjung ke pesantren milik sang abah, yang berada cukup pelosok Jogja. Selain sudah lama tidak ke sana, ia juga akan mengecek keadaan di sana dan juga memberi penyuluhan tentang kesehatan. Namun saat di tengah jalan Alvarezel tiba-tiba saja melihat penjual rujak buah, dan ia menginginkannya, namun sudah terlewat. Saat ingin melupakan rujak buah tersebut, ia malah sedikit melau karena ia benar-benar menginginkan rujak tersebut. Hingga akhirnya ia putar balik, walau ia sudah terlewat sangat jauh sekali, setelah sampai ia diuji lagi dengan antri yang lumayan ramai. Alvarezel sudah menelan air liurnya saat ia melihat buah-buah dipotong dan bau bumbu yang khas, karena bumbunya dibuat dadakan sesuai keinginannya. Ting! Ting! Suara pesan Mas. Alvarezel dengan segera melihat notifikasi. Ternyata pesan dari sang adik yang melaporkan karena sang istri hari ini sedikit aneh. Masak dari tadi senyum-senyum terus, Hasna mengirimkan foto Aira di dalam mobil dengan senyum yang lebar. Lagi bahagia kali, habis dapat kabar dari suaminya yang ganteng ini, Alvare. Balas Alvarezel. Kini giliran Alvarezel yang memesan. Pak 5 ya. Pak, yang 1 pedes banget, yang 4 sedang saja, terus yang pedes banget mangganya yang muda ya Pak, pesan Alvarezel pada penjual rujaknya. Wah istrinya ngidam ya Pak, kalau ngidam jangan terlalu pedas Pak, saya buatkan yang tidak terlalu pedas ya, ucap pedagang tersebut. Bukan Pak, buat saya kok emang suka yang asam dan pedas aja kok Pak, jawab Alvarezel dengan cepat. 85. Oh alah, oke Mas kalau gitu maaf, saya kira buat istrinya, soalnya kebanyakan yang lagi ngidam pesannya kayak gitu, jawab pedagang tersebut sambil membuat pesanan milik Alvarezel. Lia gak apa-apa Pak, kebetulan istri saya di Jakarta, saya kesini hanya ada kerjaan saja, jawab Alvarezel. Oh alah, sekali lagi maaf ya Mas, ucap pedagang tersebut. Tak lama pesanan Alvarezel pun jadi, ia membayar dan kembali ke mobil. Bohong jika dirinya tidak kepikiran ngomongkan penjual rujak tadi, dan ia juga langsung kepikiran sang istri di Jakarta, namun kalau ia pun kenapa dia yang ngidam. Tapi Alvarezel baru menyadari jika ada istilah hamil simpatik, di mana ayahnya yang mengalami gejala kehamilan. Semoga ada kabar baik abis ini, doa Alvarezel yang sedang perjalanan ke pesantren. Sayang tunggu Mas. 86. 71. Di rumah sakit Aira sedang memeriksa pasien, hari ini jadwalnya cukup dapat, namun ia juga sekarang akan membatasi diri untuk melakukan pekerjaan berat. Huff, capek juga ya, gumam Aira sambil menyadarkan pundaknya ke kursi. Oke nak. Satu lagi, kita akan ketemu adik kamu, tapi lebih tua adik kamu sih nanti daripada kamu hehehe, gumam Aira sambil mengusap perutnya. Karena terlalu senang bahwa mengetahui ia hamil, diam-diam ia selalu mengusap perutnya, ia tidak sabar akan memberi tahu suaminya. Kelek, suara pintu terbuka. Yuhu, Hira beautiful coming, teriak Zahira saat masuk ke dalam ruangan Aira. Aira langsung berdiri karena terkejut karena teriakan Zahira, bisa pelan gak sih, masuk ruangan orang tuh, ketuk dulu, salam dulu. Ini main teriak aja, gerutu Aira dan kembali duduk di bangkunya. Hehehe maaf ya bu dokterku yang paling cantik, balas Zahira berjalan ke arah bangku sambil menenteng plastik berisi rujak buah. Wih enak tuh celetuk Aira melihat Zahira mengeluarkan rujak dari kantong belanjaannya.
Ambil aja kali, sengaja gue beli banyak, tadi Hasna katanya juga mau soalnya, jawab Zahira. Sebelum periksa sambil menunggu Bara selesai praktik, Zahira dan Aira menikmati rujak yang dibawa Zahira. Zahira sedikit curiga dengan Aira, karena sedari tadi ia memakan mangga muda seperti makan permen, tampak menikmati dan tidak merasa masam. Lalu hamil ya? Tanya Zahira to the point. Uhuk. Aira yang mendapatkan pertanyaan itu tersedak, Zahira memberinya minum. Nih, minum, Zahira menyodorkan botol minumannya. Aira kemudian meraih dan sedikit bernafas lega, jadi lu beneran hamil? Tanya Zahira kembali excited, karena melihat ekspresi sang kakak ipar yang terkejut. Belum Ra, doain gue aja siapa tahu bisa nyusul lu, jawab Aira yang menginginkan suaminya menjadi pertama yang tahu. Tapi bohong, lanjut Aira dalam hatinya. Sedangkan Alvarezel kini sudah berada di pesantren Sang Aba, setelah memberi penyuluhan tentang kesehatan dan kebersihan ia berkeliling pesantren dengan Ustadz Zidan. 87. Sekarang ada berapa santri di sini? Tanya Alvarezel. Sekitar 700 santri putra dan 550 santri putri Gus, jawab Ustadz Zidan. Untuk pengajar Ustadz ada sekitar 30 termasuk musyrif dan guru umum, sedang untuk ustadzah sekitar 26 termasuk musyrifah juga Gus. Banyak juga, untuk obat-obatnya apa ada yang kurang? Tidak Gus, alhamdulillah semua terpenuhi, jawab Ustadz Zidan kembali. Mereka pun kembali mengelilingi pesantren saat di belakang gedung sekolah, masih ada lahan luas yang digunakan untuk bercocok tanam. Di bagian belakang ladang Alvarezel melihat pohon mangga yang sudah berbuah namun masih kecil dan belum matang. Apa pohon mangga itu masih punya pesantren? Tanya Alvarezel. Masih Gus, pohon mangga itu sudah berbuah namun masih belum matang Gus, jawab Ustadz Zidan. Apa boleh saya minta 2 buah saja? Tanya Alvarezel meminta izin karena bukan dirinya yang menanam pohon itu. Boleh Gus, tapi itu belum matang Gus, jawab Ustadz Zidan kembali. Lia gak papatas, sepertinya enak jika dicocok dengan sambal rujak yang saya beli tadi, jawab Alvarezel yang sudah ngeces melihat buah mangga bergelantungan. Biar saya yang ambilkan Gus, ucap Ustadz Zidan. Enggak usah Tas, biar saya ambil sendiri saja, ucap Alvarezel kemudian mengambil buah mangga yang masih keras itu. Setelah mendapatkan itu Alvarezel pulang ke rumah orang tuanya, yang awalnya ia akan singgah dan menjadi imam sholat asyar, ia urungkan karena ia ingin segera makan mangga yang ia ambil dan beli tadi. Setelah perjalanan sekitar 30 menit ia sampai dan turun untuk meminta tolong Bude Sri untuk mengupaskan mangga yang ia ambil tadi. Assalamualaikum, salam Alvarezel saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab Salsa yang sedang makan di ruang makan. Alvarezel kemudian menghampiri adik bungsunya yang baru pulang sekolah dan tengah makan siang. Baru pulang Dek? Tanya Alvarezel. Lia, soalnya lagi ujian jadi pulang cepat, jawab Salsa. Abah sama Uma mana? Tanya Alvarezel. 88. Uma nganter makan siang ke kantor Abah. Abah sama Uma katanya kalau makan siang waktunya mereka pacaran, enggak mau diganggu siapaun, jawab Salsa. Hahaha bisa aja kamu, oh ya Bude Sri ada enggak? Balas Alvarezel. Ada, kayaknya lagi cuci piring deh, tapi Bude juga abis makan, sahut Salsa, yang memang tadi sedang makan bersama Bude Sri. Oke kakak ke dapur dulu, pamit Alvarezel membawa plastik berisi mangga. Bude, panggil Alvarezel ketika melihat Bude Sri sedang mencuci piring. Lia mas, jawab Bude Sri. Bude kalau sudah selesai boleh minta tolong kupasin mangga ini enggak Bude? Terus aku tadi beli rujak bumbunya kurang pedas, boleh minta tolong tambahin cabe ya? Enggak buru-buru kok Bude, soalnya nanti kalau aku yang nambahin takut rasanya aneh, ujar Alvarezel. Boleh mas, taruh situ saja dulu. Nanti Bude siapin, balas Bude Sri. Oke Bude, aku taruh sini ya. Aku mau ke meja makan dulu, kebetulan juga belum makan siang. Makasih ya Bude, maaf ngerepotin, ujar Alvarezel.
Gak apa-apa mas, iya mas makan dulu saja, bentar lagi Bude selesai cuci piring kok, jawab Bude Sri. Alvarezel kemudian kembali ke meja makan dan menemani adik bungsunya makan, serta mendengarkan keluh kesah sang adik hari ini. Tak lama Bude Sri menuju makan, sambil membawa rujak yang sudah ditambahi mangga yang dibawa Alvarezel tadi yang ternyata masih mentah. Mas ini mangganya masih mentah jadi Bude potong setengah bagian saja, ujar Bude Sri menyajikan mangga tersebut. Emang aku pengennya masih mentah Bude, tolong potong semua aja Bude, jawab Alvarezel meninggalkan nasinya dan meraih rujak. Beneran mas? Mas Al ini kayak orang ngidam saja, jar Bude Sri. Lia jadi keinget Kak Hira pas hamil muda ya Bude, atau jangan-jangan kakak hamil. Sahut Salsa. Ngawur pol kamu, kakak laki-laki ya. Mana bisa hamil, jawab Alvarezel. Mebeka Aira enggak bilang, apa-apa ke Mas Al. Tanya Bude Sri. Enggak Bude memang kenapa? Tanya Alvarezel. Gak apa-apa mas, ya susah Bude kupasin aja dulu, jawab Bude Sri kemudian kembali ke dapur. Sedangkan Alvarezel melanjutkan memakan mangganya, sedangkan Salsa menelan ludahnya melihat sang kakak begitu lahap memakan mangga yang terlihat begitu masam. 89. Mau? Tawar Alvarezel. Enggak, buat kakak saja, jawab Hasna. Ya sudah, sebenarnya kakak juga pengen habiskan semua sih, jawab Alvarezel. Krik, krik, krik. Suara ponsel Alvarezel, panggilan dari Hasna. Alvarezel kemudian mengangkat panggilan dari sang adik. Halo assalamualaikum, ucap Alvarezel ketika panggilan sudah tersambung. Kak, kakak bisa ke Jakarta sekarang gak? Kak Aira kak. 90. 72. Wah parah sih kalian, kalau marah bukan salah gue Yara, jar Aira setelah panggilan adik ipar dengan suaminya terputus. Aira akhirnya berkata jujur pada Zahira dan Hasna jika dirinya sedang mengandung setelah dicecar oleh kedua adik iparnya yang menanyakan kebenarannya. Lah, harusnya seneng dong, kan ini yang Kak Aira dan Kakak Al tunggu, kabar baik enggak boleh disimpan sendiri, jawab Hasna. Ya, tapkan biar kakakmu menyelesaikan dulu pekerjaannya di sana, sahut Aira. Enggak bisa itu, kalau kakak Al harus ngerampungin pekerjaannya itu masih butuh waktu minimal minggu depan harus selesai, sedang lu harus banyak istirahat, sahut Zahira. Terus apa hubungannya? Kan biarin suami gue selesai pekerjaannya dulu Maimunah, gue masih bisa jaga diri, kalau dia marah jangan salahin gue, lagian kalau dia panik terus kenapa-napa di jalan gimana? Sahut Aira. Enggak. Pasti kakak Al minta anterin orang kalau panik, sahut Hasna. Udah sekarang ayo pulang, kayaknya gue nginep di apartemen aja deh, ya. Gak deh, balas Zahira. Aira dan Hasna saling menatap satu sama lain, mereka sedang mengurangi makan malam jika Zahira menginap di apartemen sudah pasti mereka akan memesan banyak makanan di malam hari, lebih tepatnya Zahira. Kenapa kalian saling tatap gitu? Enggak suka kalau gue nginep, tanya Zahira ketus. Bukan gitu kak, tapi gini loh aku sama kak Aira lagi ngurangin makan malam, nah kan kalau kakak nginep, kakak kan semenjak hamil sering lapar malam-malam dan itu harus ngajak orang makanannya, jelas Hasna yang tidak mau dietnya gagal. Oh ala aman aja, enggak bakal, lagian Aira juga enggak boleh diet pasti sarma kakak Al, sahut Zahira kemudian berusaha untuk berdiri. Udahlah dek, sekali-kali, jawab Aira kemudian membereskan barangnya. Kok udah mau pulang, aku belum selesai shiftnya, protes Hasna. Kita mau ke mall dulu, mau cari sesuatu, nanti kamu bareng sama Kak Bara aja, sahut Zahira. Terus kalian ke mall naik apa? Tanya Hasna. Mobil lah, jawab Zahira. Siapa yang nyetir? Tanya Hasna kembali. Aira lah. Dia kan udah bisa nyetir, iya kan Ra? Balas Zahira penuh keyakinan. Hehehe gue enggak pernah belajar lagi, jadi gue udah lupa, jawab Aira. 91. Sedangkan kini Alvarezel sedang menunggu flight ke Jakarta, saat ia mendapatkan telepon dari sang adik dan tiba-tiba terputus,
Alvarezel langsung menuju bandara dan mencari tiket penerbangan paling cepat. Wajah paniknya Alvarezel kini tak bisa ia sembunyikan lagi, ia bahkan tidak sempat pamit kepada orang tuanya. Sedari tadi ia mencoba menghubungi sang istri namun tidak bisa yang menambah kekhawatirannya. Ya Allah tolong jaga istriku dimanapun dia berada ya Allah doa Alvarezel sedari tadi dalam hatinya. Setelah menunggu dan mengurus tiketnya, ia akhirnya kini berada di pesawat untuk terbang ke Jakarta. Alvarezel tak henti-hentinya berdoa, agar sang istri baik-baik saja, perasaan khawatir masih menyelimutinya. Setelah melakukan perjalanan udara selama 1 jam 15 menit, kini Alvarezel telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum terbang tadi Alvarezel sudah meminta dijemput oleh Arlo. Sebelum ia tiba di Jakarta, setelah turun dari pesawat ia langsung menemui Arlo dan menuju ke apartemen. "Apa istri saya tadi praktik?" tanya Alvarezel pada Arlo dan masih berusaha menghubungi sang istri. "Masuk Pak," jawab Arlo yang memang melihat Aira di rumah sakit. "Apa dia sehat?" tanya Alvarezel kembali. "Saya lihat memang sedikit pucat Pak, tapi terlihat sehat mungkin karena dokter Aira tidak memakai make up. Saya juga lihat dokter Aira terlihat sehat saat pulang tadi, bersama dokter Zahira," jawab Arlo. "Sebenarnya apa yang terjadi? Apa Hasna cuma ngeprank?" batin Alvarezel. "Istri saya hanya keluar dengan adik saya saja." Arlo sedikit bingung kenapa sang bos menanyakan detail tentang istrinya, padahal bisa saja ia menelpon istrinya. "Lia Pak, Dokter Hasna masih shift begitu pula dengan Dokter Bara," jawab Arlo. Saat mendengar nama Bara disebut, Alvarezel langsung menghubungi Bara, untuk menanyakan keberadaan sang aduk dan tentunya istrinya. "Halo assalamualaikum Kak, salam dari seberang." Saat panggilan terhubung. "Waalaikumsalam Bar, kamu di mana?" balas Alvarezel. "Di jalan Kak, mau jemput Hira sama Kak Aira di mall," jawab Bara. "Di mall?" tanya Alvarezel kembali memastikan jika ia tidak salah dengar. "Lia, tadi Hira minta tolong ke Kak Aira buat nemenin beli kado buat teman mereka yang baru saja lahiran, ada apa Kak?" sahut Bara dari seberang. Alvarezel tampak diam sekejap, sebenarnya apa yang mereka rencanakan? Tanya Alvarezel pada dirinya sendiri. "Kak, 92, Kakak Al," panggil Bara kembali. "Tapi mereka baik-baik saja?" tanya Alvarezel kembali. "Baik, tapi sepertinya Kak Aira sedikit kurang sehat, wajahnya terlihat pucat dan lesu," jawab Bara. "Oke, tolong bawa mereka ke apartemen setelah kamu menjemputnya, aku akan jemput Hasna, tolong jangan katakan kalau aku di Jakarta," sahur Alvarezel. "Kakak di Jakarta?" tanya Bara dari seberang. "Ya, nanti aku jelaskan. Wassalamualaikum." Alvarezel memutuskan panggilan secara sepihak, ia tidak tahu apa yang direncanakan oleh kedua adiknya dan juga istrinya, ia harus memberi mereka pelajaran. "Ke rumah sakit jemput Hasna," pinta Alvarezel pada Arlo. Sedangkan di tempat lain Aira merasa tidak enak hati, ia ingin menghidupkan ponselnya namun ditahan oleh Zahira, sedangkan ia khawatir dengan keadaan suaminya. "Mas Al enggak mungkin balik ke Jakarta langsung kan?" tanya Aira pada dirinya sendiri. "Lalu kenapa sih?" tanya Zahira yang melihat kegelisahan sahabatnya. "Balikin ponsel gue Dera, gue beneran khawatir sama Mas Al, gue mau coba hubungin dia," sahut Aira yang meminta ponselnya. Enggak tenang aja, Kakak Al gak bakal kenapa-napa kok, lagian khawatir banget, udah cinta ya?" tanya Zahira yang memang suka asal bunyi. "Ya, kalau enggak cinta, nih anak enggak jadi botha," sahut Aira. "Oh iya juga ya, itu Mas Barayo. Bayar dulu," sahut Zahira yang melihat sang suami menghampiri mereka. "Biar gue yang bayar, lu duduk aja," ucap Aira kemudian beranjak dari tempat duduknya menuju ke kasir. "Mas," panggil Zahira sambil melambaikan tangannya ke arah suaminya. Bara yang melihat keberadaan sang istri pun menghampiri Zahira. Zahira kemudian menyalami sang suami dan Bara memeluk membalas dengan ciuman di keningnya. Adegan tersebut dan lepas dari penglihatan Aira,
Ia sungguh bahagia melihat keakrab Zahira dan juga suaminya. Ia merindukan Alvarezel. Setelah semua selesai, Aira, Zahira dan Jukbara kembali ke penthouse milik Alvarezel. Tanpa mereka ketahui Alvarezel dan juga Hasna sudah berada di situ. Mim. 93. 73. 1 jam sudah Aira, Hasna dan juga Zahira duduk berjejer di ruangan tamu, dengan diawasi oleh Alvarezel yang sepertinya sedang marah. Alvarezel melihat jam di pergelangan tangannya, jadi tidak ada yang mau menjelaskan. Tanya Alvarezel. Di antara ketiganya masih diam, Hasna dan Zahira tidak berani berkutik, karena melihat raut wajah Alvarezel yang menyeramkan. Sedangkan Aira sedang mengumpat sahabatnya yang mempunyai ide gila ini, pakai ponselnya disita, jadi dia tidak bisa menghubungi sang suami. Hasna, panggil Alvarezel dingin. Hasna mengangkat kepalanya sebentar kemudian kembali menunduk. Kamu yang telepon kakak. Kalian tuh udah gede, emang kalau bercanda yang normal kan bisa, omel Alvarezel. Sedangkan Bara sedari tadi menikmati drama real di depannya sambil menikmati kopinya, dan memandang wajah sang istri yang tidak bisa berkutip. Sedangkan Zahira tidak menyangka jika kakaknya akan langsung terbang ke Jakarta, dan semarah ini, Zahira berusaha menyenggol lengan Aira yang duduk di sampingnya. Aira kemudian menoleh ke arah Zahira yang mengisyaratkan agar ia langsung memberitahu soal kehamilannya pada Alvarezel. Aira yang paham ia menarik nafas panjang. Lalu menghembuskan perlahan, kemudian ia berdiri dan mengajak suaminya untuk bicara berdua di kamar. Mas, kita bicara di kamar, ada yang perlu aku obrolin sama kamu, ucap Aira menarik sang suami untuk ke kamar mereka. Alvarezel menurut pada sang istri, mau selesai apapun dengan istrinya, sepertinya Alvarezel tidak bisa marah dengan Aira. Setelah kepergian Aira dan Alvarezel ke kamar, Hasna dan Zahira tampak bernafas lega dan menyenderkan punggung mereka ke sofa, sedangkan Bara dengan sigap menaruh bantal di bagian belakang sang istri. Lagian ngapain sih kalian? Bikin orang panik, pakai segala ponsel kak Aira kamu sita lagi sayang, gini kan jadinya dimarahin, ujar Bara menasihati sang istri dan adik iparnya. Ya, maaf mas, niatnya kan mau kasih kejutan, kita juga nggak ngangka kalau kakak Al semarah itu, jawab Zahira yang meneguk minuman yang ia beli tadi. Kak Hira sih, lagian kasih ide kayak gitu, jadinya kan aku juga yang kena, protes Hasna. Tadi kamu juga mau jokin Aira ya? Kamu juga yang nawarin diri buat hubungin kakak Al, pakai salahin kakak lagi kamu, sewot Zahira. Udah lebih baik kalian istirahat dulu, cari kata-kata yang pas, buat minta maaf sama kakak Al, Bara mencoba. 94. Menengahi sang istri dan juga adik iparnya. Sedangkan di kamar Aira tampak gugup ingin memberitahu sang suami atas kehamilannya, melihat raut wajah suaminya yang sedang tidak bersahabat. Jadi apa yang mau kamu ngomongin sama mas? Tanya Alvarezel pada Aira yang sedang berdiri di depannya. Aira tampak gugup kemudian ia mengambil alat tes kehamilan yang ia simpan di dalam kotak di atas nakas samping tempat tidur. Aira memberikan kotak kecil tersebut pada sang suami, sedangkan Alvarezel tampak menghela nafas ia pikir diperang oleh sang istri, padahal pekerjaannya di Jogja masih banyak dan belum selesai. Apa ini? Kamu kalau mau kasih hadiah kan bisa mas pulang? Enggak gini caranya, nyuruh Hasna telepon dengan nada panik, agar mas khawatir terus biar cepat pulang gitu, tuduh Alvarezel yang masih menatap sang istri dan belum membuka kotak yang diberikan sang istri. Aira terkejut mendengar tuduhan sang suami, namun ia juga salah tidak bisa mencegah adik iparnya untuk mengerjai suaminya, namun kenapa suaminya jadi menuduh dirinya. Perlahan air mata Aira turun, entah mengapa kini ia jadi ingin menangis hanya karena dimarahi suaminya. Alvarezel tampak menghela nafas, lalu menarik Aira untuk duduk di sebelahnya. Aira hanya menuruti dan masih dalam keadaan menangis. Alvarezel mengusap air mata sang istri, kemudian meminta maaf terlebih dahulu pada istrinya. Ia memang kesal dengan istrinya, tapi melihat Aira menangis apalagi ia penyebabnya, Alvarezel juga tidak tega dan kasihan. Maaf, mas cuma capek, bisik Alvarezel.
Aira tidak menjawab, ia hanya diam dan masih sesegukan. Aku buka boleh? Tanya Alvarezel pada istrinya mengangkat sedikit kotak kecil tersebut. Aira hanya mengangguk dan menunduk ke bawah, ia takut untuk menatap suaminya. Alvarezel tampak merasa bersalah karena istrinya menunduk dan masih menangis. Alvarezel perlahan membuka kotak kecil tersebut, betapa terkejut dirinya kala melihat isi kotak tersebut, beberapa tes alat kehamilan yang garis 2, walau ada beberapa yang samar. Alvarezel segera memeluk Aira dan meminta maaf pada istrinya, karena telah memarahi istrinya. Maafin Mas sayang, Mas enggak tahu, gumam Alvarezel sambil memeluk sang istri. Bukannya semakin tenang, Aira semakin menangis kejar yang membuat Alvarezel semakin merasa bersalah. Loh sayang kok makin kejar? Kamu mau hukum aku silahkan sayang, asal kamu berhenti nangisnya dan kamu puas, ucap Alvarezel melepas pelukannya pada sang istri. Aira menggelengkan kepalanya, namun ia masih tetap menangis yang membuat Alvarezel semakin bingung harus melakukan apa. 95. Bobo boleh peluk lagi? Tanya Aira di sela tangisnya. Alvarezel tampak sedikit lega saat istrinya membuka suara, ia kemudian meraih tubuh sang istri dan kembali membawa ke dalam dekapannya. Maafin Mas, Mas enggak tahu kalau kamu hamil, kenapa enggak kasih tahu lewat chat kan Mas juga bisa langsung pulang, gumam Alvarezel sambil memeluk sang istri. Mas Al enggak bahagia aku hamil. Pertanyaan itu mampu membuat Alvarezel melepas pelukannya. Bicaranya, pasti bahagia Mas, bahagia banget malah, tapi Mas panik duluan karena kamu nangis, jawab Alvarezel kembali memeluk sang istri. Jangan nangis lagi dong, imbu Alvarezel mengusap air mata sang istri. Lagian Mas jahat banget, jawab Aira. Lia Mas salah, aku minta maaf dan akan nurutin semua yang kamu mau asal aku dapat maaf dari kamu, balas Alvarezel. Aku cuma mau dipeluk kamu, jawab Aira semakin mengeratkan pelukannya. Alvarezel tersenyum dengan tingkah manja sang istri, ia suka dengan sikap Aira yang ini. Capek ya? Tanya Alvarezel. Aira hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Alvarezel kemudian menggendong Aira ala bridal style menuju kamar mandi. Alvarezel mendudukkan sang istri di kloset yang tertutup. Tunggu sini bentar aku ambil baju ganti dulu, ucap Alvarezel kemudian keluar. Tak lama ia kembali dengan baju tidur milik istrinya dan juga milik dirinya. Alvarezel ingin mencuci kaki sang istri, namun segera dicegah oleh Aira. Aku gerah, badan aku lengket, mau mandi saja, ujar Alvarezel. Kamu emang bisa banget goda Mas, sahut Alvarezel. Aku mau mandi sendiri Mas, balas Aira. Terlanjur sayang, kita mandi bareng saja, jawab Alvarezel mengisi air di bathtub. Aira dan Alvarezel menghabiskan sore hari itu di kamar mandi. Dengan berendam jujur saja Alvarezel sedikit tersiksa dengan perbuatannya kali ini, namun ia juga tahu resiko, ia tidak mau membuat sang istri dan calon anak mereka dalam bahaya. Alvarezel berjuang sendiri untuk menahan nafsunya. 96. 74. Setelah sholat Isya, Aira dan Alvarezel baru saja keluar kamar. Saat keluar kamar mereka disambut kelakuan kedua adik yang tidak mereka sangka. Zahira dan Hasna sudah sedang cosplay menjadi pegawai restoran, baru keluar kamar mereka sudah disuruh dengan bunga yang tertata rapi di pinggiran dari kamar hingga menuju meja makan. Selamat malam Tuan dan Nyonya, makanan sudah kami siapkan, sebagai permintaan maaf kami, dari lubuk hati yang terdalam, ujar Hasna sambil membungkukkan badannya. Apa ini? Tanya Alvarezel. Sedangkan Aira hanya tersenyum melihat tingkah kedua adik iparnya, apalagi melihat Zahira dengan abaya pink dan juga celekmek kuning gonjreng miliknya. Kami mau minta maaf sama kakak, udah keterlaluan ngerjain kakak, tapi niat aku sama Hasna baik kok, jawab Zahira dengan nada melasnya. Udah dimaafin, udah ayo makan, lapar nih, ujar Alvarezel kemudian berjalan terlebih dahulu ke meja makan yang sudah dihias sedemikian rupa. Aira tertawa kedua adik iparnya yang sudah full effort menghias ini semua, namun kakak mereka hanya bereaksi seperti itu. Ye sama bininya aja sok manis, sok lembut,
Dirilan sama adiknya mode kulkas keluar tuh, gerutu Zahira yang memang kesal dengan kakaknya. Hahaha lucu banget, Aira semakin tertawa terbahak-bahak mendengar sahabatnya mengumpat suaminya. Ketawa lu, tahu gitu tadi ngomong minta maaf aja kelar, pakai segala nyiapin ini semua kan capek, dengan perut gue yang udah kayak bola ini, Zahira kembali mengendumel. Udah kak, ayo aku juga lapar yang nata semua ini kan aku. Kakak cuma mindahin makanan ke piring dan bawa ke meja makan doang, sambung Hasna kemudian menyusul Alvarezel ke ruang makan. Ya ketahuan deh, sabar ya. Paling cuma seminggu didiemin ya, ujar Aira merangkul sahabatnya. Adek nanti kalau lahir sifatnya jangan mirip mama kamu ya. Kasian nanti ayah kamu pusing, ujar Aira sambil mengusap perut Zahira yang sudah terlihat besar. Hei nak. Nanti kalau udah lahir mama akan ambil hak asuh kamu, terus mama didik kamu dengan cara mama, biar nanti mama kamu pusing sendiri, balas Zahira mengusap perut Aira yang masih rata. Aira dan Zahira kemudian berjalan menuju ke meja makan, di sana sudah ada Alvarezel, Bara dan juga Hasna yang terlebih dahulu makan. Kalian masak? Tanya Alvarezel kepada Hasna dan juga Zahira. Ya kakak mikir aja, kalau kita masak tuh dapur udah berantakan, jawab Zahira ketus dan uduk di sebelah. 97. Suaminya. Perasaan tadi ramah kenapa sekarang ketus? Sahut Alvarezel. Perasaan dulu situ pendiam kenapa sekarang jadi cerewet? Sahut Zahira. Udah, kenapa malah jadi berantem, tengah Aira. Suami lu tuh nyebelin, jawab Zahira. Kamu yang mulai ya. Kenapa jadi kakak yang kamu salahin, sahut Alvarezel. Udah mas, ngalah sama ibu hamil, sahut Aira. Alvarezel kemudian diam dan menggeser piring di depannya ke arah sang istri, hal itu juga dilakukan oleh Bara. Mau lauk lain? Tanya Alvarezel pada istrinya. Enggak ini aja, mas mau tambah lauk apa? Biar aku ambilkan, jawab Aira. Biar aku yang ambil sahut Alvarezel kemudian mengambil udang saus padang. Sedangkan Hasna terlalu fokus dengan makanannya dan juga drama yang ia tonton, hingga tidak menyadari keromantisan dua pasangan yang berada di dekatnya. 1 minggu telah berlalu, Aira masih tetap bekerja di rumah sakit, karena ia benar-benar tidak bisa hanya diam saja di rumah, namun ia tetap dalam pantauan sang suami yang kini super overprotective. Kini Aira dan Alvarezel berangkat ke rumah sakit hanya berdua, karena Hasna mendapatkan shift malam hari ini. Mau beli camilan dulu? Tafwar Alvarezel. Enggak mas, nanti aja takut enggak kemakan lagi jawab Alvarezel. Dari kemarin Aira terus mengalami morning sickness yang membuat Alvarezel semakin overprotective dan semakin membatasi kerja sang istri. Mamas berhenti depan mas pinta Aira sambil menahan rasa mual. Alvarezel dengan cepat mencari tempat untuk berhenti, merasa tempat yang tepat Alvarezel kemudian menghentikan mobilnya dan Aira segera membuka pintu dan keluar dari mobil. Alvarezel juga segera menyusul sang istri untuk keluar, Aira memuntahkan semua makanan yang ia makan tadi waktu sarapan. Alvarezel memijat leher belakang sang istri agar sedikit lega, lah setia menunggu sang istri dan selalu berada di samping Aira. Udah? Tanya Alvarezel ketika Aira membalikan badannya, dan Aira hanya mengangguk. 98. Ya sudah ke mobil dulu, mas mau beli minum dan cari air buat siram ini, pinta Alvarezel. Maaf ya, jadi ngerepotin ujar Aira. Alvarezel mencubit pipi Aira merasa gemas dengan istrinya, enggak usah minta maaf, udah jadi tugas mas buat jagain kamu sama adek, ujar Alvarezel sambil mengusap perut Aira yang masih rata. Aira yang memang semenjak mengetahui dia hamil, ia menjadi sering mellow, dengan sekuat tenang ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Udah masuk dulu, mas cariin minum sama air dulu buat bersihin ini dulu ya, ujar Alvarezel, membukakan pintu mobil untuk sang istri. Aira kemudian masuk ke dalam mobil, sedang Alvarezel mencari minum dan juga air untuk membersihkan muntahan sang istri. Saat sedang membeli air di warung daerah tersebut, Alvarezel melihat masih ada bapak-bapak menjual air bersih keliling. Alvarezel kemudian menghampiri bapak tersebut,
Pak tunggu, teriak Alvarezel. Bapak tersebut berhenti dan menoleh ke arah Alvarezel. Ada apa nak? Tanya bapak penjual air. Pak, saya mau beli air bapak, jadi tadi istrinya muntah di sana pak, jalannya jadi kotor, saya sedang cari air untuk membersihkannya, jawab Alvarezel. Oh iya nak. Ini kan berat saya bawa gerobaknya ke sana sekalian ya, ujar bapak tersebut. Lia pak, makasih ya pak, jawab Alvarezel. Alvarezel dan bapak penjual air tersebut berjalan beriringan. Sudah terjual berapa pak hari ini? Tanya Alvarezel basa-basi. Ini baru terjual nak, sekarang sepi. Jarang ada yang mau beli air seperti ini lagi, jawab bapak tersebut. Bapak sudah lama jualan? Tanya Alvarezel kembali. Sudah lama mas, saya pagi jualan air, malam saya jualan nasi goreng keliling di daerah X. Tapi namanya juga keadaan sedang begini mas, jadi nasi gorengnya juga sepi, jawab bapak tersebut. Bapak mau kerja sama saya? Bukan, lebih tepatnya istri saya, tawar Alvarezel. Serius nak? Kerja apa ya? Tanya bapak tersebut. Jadi istri saya punya kafe, dan ingin mengembangkan lagi, bapak bisa kerja masak di sana pak, jawab Alvarezel. Jangan nak. Masakan bapak enggak seenak itu. Bapak juga cuma bisa masak menu kampung, enggak bisa yang aneh-aneh, jawab bapak penjual air. Bapak tersebut juga membantu Alvarezel menyiram jalan yang terdapat muntah asterisk aira. 99. Gak apa-apa pak, ini kartu nama saya, kalau bapak minat tolong hubungi saya. Maaf saya belum bisa menjelaskan, istri saya sedang tidak enak badan dan saya harus ke rumah sakit, jawab Alvarezel. Jadi semua berapa pak? Tanya Alvarezel yang merasa jalan tadi sudah bersih. Enggak usah nak. Saya ikhlas, ternyata kamu cucu Kiai Eldris, jawab kakek tersebut, setelah melihat nama di kartu nama milik Alvarezel. Jangan dong kek, saya pakai 2 tadi, bapak kenal sama kakek saya. Tanya Alvarezel. Saya salah satu pendengar setia Kiai Eldris. Enggak usah Gus, saya ikhlas, jawab bapak tersebut. Alvarezel mengeluarkan uang pecahan ratusan ribu berjumlah 5 lembar lalu memberikan kepada bapak penjual kakek tersebut. Panggil Al saja pak, ini buat bayar air yang saya pakai tadi, ujar Alvarezel memberi uang tersebut pada bapak penjual air. Tapi ini kebanyakan nak, jawab bapak tersebut. Gak apa-apa rezeki bapaknya, saya tunggu bapak semoga cocok ya. Pak, terima kasih sekali lagi, maaf saya harus ke rumah sakit sekarang, pamit Alvarezel. Terima kasih nak, semoga murah rezeki, dan diberi kesehatan untuk istrinya. Amin. Terima kasih pak doa baiknya, kalau begitu saya permisi, wassalamualaikum, semoga jualan bapak juga laris manis, jawab Alvarezel tak lupa ia mencium tangan bapak tersebut. Bapak tersebut cukup terkejut saat Alvarezel mencium tangannya. Saat masuk mobil ia melihat sang istri sudah menangis keja. Sayang kenapa? Tanya Alvarezel. Maaf jadi ngerepotin kamu, sama bapaknya, jawab Aira. Astagfirullah sayang, enggak ngerepotin malah kita bisa membantu bapak itu tahu. Nih minum dulu, maaf mas agak lama tadir, jawab Alvarezel menyodorkan mineral tersebut. Setelah memastikan sang istri sedikit tenang, Alvarezel melanjutkan mengendarai mobilnya ke rumah sakit. 175. Tok, tok. Rainer yang sedang meeting dengan klien secara online hanya diam, saat pintunya diketuk, karena ia sudah bilang ke Arlo jika ia sedang meeting dan tidak ingin diganggu. Tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar kembali, terpaksa Alvarezel harus membuka pintu yang ia kunci dari dalam. Saat dibuka menampilkan Arlo yang terlihat sedikit panik. Ada apa? Saya kan udah bilang saya sedang meeting, enggak bisa diganggu, omel Alvarezel pada Arlo. Maaf pak, saya cuma mau ngabarin dokter Aira pingsan dan sekarang diung, jawab Arlo. Tolong gantikan saya meeting dan tolong sampaikan semua hasil meeting ke saya mau ke istri saya dulu, pinta Alvarezel. Alvarezel kemudian berlari menuju lift, setelah lift terbuka ia segera masuk dan menuju ke waktu terasa lama bagi Alvarezel sekarang.
Ya Allah, kenapa lagi kamu sayang? Tanya Alvarezel dalam hatinya. Saat sampai di bawah, Alvarezel berlari menuju ke yang mencuri perhatian seluruh orang, termasuk Ning Hafa, saat menunggu lift ingin ke ruangan abinya. Ada apa? Tanya Ning Hafa dalam hatinya. Sedangkan para suster yang banyak membicarakan kepanikan Alvarezel. Cuma Dokter Aira yang bisa buat, Dokter Al yang setenang itu panik, bisik salah satu suster yang ikut mengantri menunggu lift. Kayaknya Dokter Aira hamil deh, aku dengar dari Dokter Hasna waktu minta tolong sama Dokter Della, sahut suster lainnya. Jadi, Al panik karena istrinya dan sekarang istrinya sedang hamil, andai saja dulu aku tidak mengikuti ucapan Umi, pasti aku sudah bahagia dengan Al, gumam Ning Hafa. Sedangkan di Alvarezel tampak sekali khawatir. Ia menghampiri sang istri yang sedang dipasang infus oleh adiknya yang tidak lain adalah Hasna. Sayang, panggil Alvarezel ketika melihat sang istri, terbaring lemah, dengan wajah pucat. Kak Aira kenapa? Tanya Alvarezel pada adiknya. 101. Aku gak apa-apa mas, jawab Aira. Gak apa-apa gimana? Sampai pingsan begini, sahut Alvarezel yang juga sedikit kesal dengan sang istri, selalu bilang gak apa-apa padahal ia juga sedang sakit. Kak Aira kekurangan cairan, sedari tadi muntah, setiap makan-makan pasti akan kembali, itu yang membuat Kak Aira pingsan, tekanan darahnya juga rendah, jelas Hasna yang membantu Dokter Alvin karena ia bertepatan sedang berada di stase Obgyn. Dek tolong bilang ke resepsionis, suruh siapain kamar keluarga untuk Kak Aira, pinta Alvarezel pada sang adik. Mas, aku enggak perlu rawat inap, bentar lagi juga udah sehat kok, sahut Aira. Enggak, mas mohon untuk kali ini ikutin apa kata mas, jawab Alvarezel dengan tegas dan muka yang sedikit menahan kesal. Hasna kemudian menuruti perintah sang kakak untuk ke resepsionis, sedangkan Alvarezel menjaga sang istri sambil menunggu Dokter Alvin selesai praktik, untuk menanyakan keadaan sang istri. Sedangkan di kamar lain Ning Hafa sedang merawat abinya yang terkena stroke. Ia bergantian dengan saudara lainnya, sedang untuk uminya kini sedang berlindung di pesantren. Ning Hafa tampak mengusap perutnya yang sedikit terlihat buncit, kemarin ia periksa ke dokter kandungan, ia dinyatakan positif hamil 16 minggu, saking pusing dengan urusan lainnya, hingga tak sadar jika dirinya hamil. Umi Hilya hari ini dan untuk seminggu ke depan akan membantu Ning Hafa untuk menjaga sang abi atau lebih tepatnya adiknya sendiri. Assalamualaikum, salam Umi Hilya yang baru saja datang. Waalaikumsalam Bude, jawab Hafa kemudian menyalami tangan Umi Hilya. Bagaimana abimu? Tanya Umi Hilya. Sedikit demi sedikit ada perkembangan Bude, tangannya sudah bisa bergerak walau hanya sedikit, jawab Hafa. Umimu belum ada kabar juga? Tanya Umi Hilya kembali. Belum Bude, jawab Hafa. Ya sudah kamu istirahat saja dulu, biar Bude jaga abi kamu, ujar Umi Hilya menyuruh agar eponakannya untuk istirahat. Di ruang rawat Kiai Liham ada dua ruangan, ruangan satunya, berisi kasur, lemari lengkap dengan TV untuk penunggu pasien. Setelah menunggu sedikit lama, akhirnya Aira kini dipindahkan ke ruang rawat inap yang memang Alvarezel siapkan khusus untuk anggota keluarga, jika ada yang sakit. 102. Mau makan gak? Tawar Alvarezel pada istrinya. Aira hanya menggelengkan kepalanya, lalu berbaring dibantu oleh Alvarezel. Alvarezel mengusap kepala sang istri sambil membacakan surat Yusuf. Perlahan Aira menutup mata, tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya, saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dilafalkan suaminya, serta sentuhan lembut yang membuat Aira semakin nyaman. Alvarezel memastikan sang istri sudah nyenyak, kemudian ia meminta tolong kepada Arlo untuk membawakan semua berkas ke ruangan rawat inap sang istri. Malamnya Aira terus merengek pada suaminya untuk segera pulang, karena jujur ia sangat bosan. Ayo mas, janji kalau pulang sekarang aku akan makan banyak, ujar Aira yang masih bernegosiasi dengan sang suami. Enggak sayang, kamu dari kemarin juga makan. Sedikit tapi dimuntahin lagi, balas Alvarezel. Ayolah mas, beneran aku bosan, aku pengen jalan-jalan.
Apa? Enggak enakan aja orang lemes. Mabuk gini mau jalan-jalan, udah sekarang tidur, jalan-jalannya kalau udah bener-bener sehat. Bukannya menuruti perkataan suaminya, Aira malah menangis kencang hingga terdengar dari luar. Uma Anissa dan Aba Elbrahim yang baru saja sampai dan ingin menemui menantunya, langsung berlari ketika mendengar suara tangis sang menantu. Kelek. Suara pintu terbuka. Aira menghentikan tangisnya ketika mendengar suara pintu terbuka dan matanya tertuju ke arah pintu, begitu pula dengan Alvarezel yang terkejut melihat kedua orang tuanya sudah berada di Jakarta lagi. Uma, rengek Aira ketika mengetahui siapa yang datang. Uma Anissa kemudian menghampiri sang menantu san memeluknya, diikuti Aba Elbrahim yang berdiri di samping putra sulungnya. Ada apa sebenarnya? Kenapa menantu Uma bisa dirawat? Tanya Uma Anissa yang memang belum mengetahui kehamilan Aira. Aira mau pulang, tapi Mas Al malah enggak ngebolehin, padahal Aira udah sehat, ucap Aira mengadu pada mertuanya. Ada apa sebenarnya Al? Tadi Aba dan Uma ditelepon Hasna dan kasih tahu kalau Aira pingsan dan dirawat inap, tanya Aba Elbrahim. Alhamdulillah Aira hamil Uma Aba, dari kemarin dia mual terus, setiap makan yang ia makan pasti keluar dan lebih banyak. Mungkin itu yang menyebabkan Aira kekurangan cairan dan lemas, jelas Alvarezel. 103. Alhamdulillah sayang, kalau itu Uma setuju sama suami kamu, dirawat dulu ya sampai benar-benar sembuh, baru nanti boleh pulang, Uma temenin, sahut Uma Anissa. Bener itu Ra, Aba juga setuju, sahut Aba Elbrahim. Aira terlihat cemberut, sedangkan Alvarezel terlihat tersenyum mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya untuk mengatasi sang istri yang memang sedikit keras kepala. Tapi Aira bosan Uma, jawab Aira. Kan udah ada Uma, sebentar lagi juga Hasna kesini, banyak teman jadi kamu enggak bosan, jawab Uma Anissa. Aira ingin mencari alasan lagi, namun ia juga segan untuk berdebat dengan mertuanya. Ia tampak sedikit berpikir sesuatu. Tuh dengerin sayang, nanti aku undang ibu-ibu Qosidah kalau kamu masih bosan, sahut Alvarezel. Lihat deh Uma, tapi aku mau tidur di peluk Uma boleh? Sahut Aira. Tentu boleh dong, jawab Uma Anissa memeluk sang menantu. Mas, panggil Aira pada Alvarezel. Lia, mau aku peluk juga? Sahut Alvarezel sambil merentangkan tangannya. Dengan cepat Aira menggelengkan kepala. Aku kayaknya ngidam, ujar Aira. Alvarezel tampak tersenyum mendengar sang istri ngidam. Ngidam apa sayang? Biar Mas carikan, Mas akan carikan apapun yang kamu mau sampai ujung pun Mas akan carikan, jawab Alvarezel excited. Excited banget Al, ejek Aba Elbrahim. Tentu dong Ba, untuk istri dan anak mah, Al akan berikan yang terbaik, jawab Alvarezel sedikit tengel. Aku ngidam masakan Kak Lukas 1.